Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Penguasa Mutlak. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 10. Cerita dimulai. Terlihat Jeok dan juga Charyeon telah bergerak dengan sangat sempurna. Bahkan mereka berdua telah bergerak dengan senada untuk melengkapi satu sama lain. Di saat itu, semua orang yang ada di sana sama sekali tidak menyangka kalau orang yang tidak mereka kenal asal-usulnya dan bahkan mereka remehkan telah melakukan sebuah pergerakan seni melangkah yang sangat mengagumkan. Sambil tersenyum, Jeok berkata, "Kau telah melakukannya dengan sangat bagus. Itulah sebabnya aku mengatakan kalau kau sangatlah berbakat." Mendengar pujian itu, Charyeon pun mengatakan kalau semua itu karena Jeok yang telah membantunya. "Jujur saja, aku sama sekali merasa tidak percaya kalau aku akan bisa bergerak seperti ini. Aku bahkan merasakan kalau tubuhku sangatlah ringan, yang seolah-olah kalau aku sedang menari." Menanggapi rasa percaya diri yang ditunjukkan oleh Charyeon, Jeok pun berkata, "Pikiran kita akan memahami semua prinsip, lalu tubuh kita akan menyalurkan ke dalam sebuah tindakan. Jadi begitulah cara seseorang untuk memahami esensi dari seni bela diri yang sebenarnya." Mendengar itu, Charyeon pun bertanya kepada Jeok apa yang dimaksud dengan esensi seni bela diri itu. Namun tiba-tiba saja Charyeon begitu heran ketika ia menyadari kalau mereka telah sampai di ujung lempengan batu itu tanpa adanya kesulitan. Sambil berteriak, Charyeon berkata, "Bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan ujian yang kedua ini dengan begitu mudah? Aku bahkan tidak ingat bagaimana kita bisa melewatinya, dan juga aku pun tidak sadar kalau kita telah sampai di ujung lempengan batu ini." Jeok pun hanya tersenyum sembari mengatakan, "Ini adalah sebuah operasi yang sangat mengesankan karena kita telah melewati ujian ini secara bersama-sama." Terlihat mereka berdua langsung tersenyum bersama-sama ketika mendengar para penguji yang mengatakan kalau mereka telah lulus di dalam ujian yang kedua itu. Beberapa saat kemudian, setelah selesainya ujian kedua Dragon Phoenix, terlihat semua orang yang ada di sana langsung berkumpul bersama keluarga mereka masing-masing. Di saat itu, Charyeon hanya tersenyum ketika keluarganya yang bertanya sejak kapan ia telah meningkatkan seni melangkahnya, sampai-sampai Charyeon telah menunjukkan seni melangkah yang sangat sempurna. Pada sisi yang lain, terlihat Jeok langsung terdiam ketika ia melihat orang-orang yang sangat familiar telah datang menemuinya. Ternyata orang-orang yang telah datang menemui Jeok adalah para master lintas generasi yang sangat terkenal akan kehebatannya. Jeok pun sama sekali tidak menyangka kalau mereka akan bertemu di tempat yang seperti itu. Bahkan yang membuat Jeok semakin terharu adalah ketiga master itu telah datang jauh-jauh hanya untuk menyaksikan pertandingannya. Seketika itu juga, Jeok pun langsung berlari menuju ke arah Yanghwa dan berencana untuk memeluknya dengan begitu erat. Jeok mengatakan kalau dia sangat rindu kepada neneknya itu. Akan tetapi tanpa ia sadari, sebuah ujung sabit yang begitu tajam telah tertancap tepat di dahinya. Yanghwa berkata, "Dasar bajingan, apakah kau tahu kalau hal ini sangatlah menjijikkan?" Di sampingnya sambil tertawa, Neng Lisang berkata, "Aku yakin siapapun yang melihat ini pastinya akan berpikir kalau tuan muda adalah cucu kandungmu." Jeok pun berkata, "Wahai nenek, setelah sekian lama ini adalah pertama kalinya kita bertemu. Lantas kenapa kau terlalu berlebihan seperti ini?" Yanghwa pun berkata, "Kau mengatakan kalau kau ingin mendirikan sebuah faksi bela diri. Lantas apa yang akan kau lakukan setelah kau menyebabkan sebuah masalah yang sebesar itu?" Jeok pun hanya tertawa tipis. Ia berkata, "Aku yakin kalau kau pastinya sudah menyadari kalau aku akan melahap semua Jianghu ini." Yanghwa berkata, "Apakah menurutmu untuk menyatukan Jianghu ini akan semudah itu? Dengan mengesampingkan keempat dominasi, apa yang akan kau lakukan dengan 9 sekte besar dan juga keempat klan besar pada wilayah ini?" Lalu dengan tatapan mata yang tajam, Yanghwa pun melanjutkan kata-katanya, "Dan juga katakan kepadaku apa yang akan kau lakukan terhadap kultus demonik." Di saat itu, Jeok pun tidak langsung menjawabnya karena ia menyadari kalau itu adalah sebuah pertanyaan yang sudah pasti akan dipertanyakan oleh Yanghwa dan juga yang lainnya. Terlihat mereka semua langsung melemparkan pandangan mereka kepada Jeok. Mereka ingin tahu jawaban apa yang akan diucapkan oleh Jeok.
Jeok pun berkata, sampai saat ini aku sama sekali tidak pernah memikirkan ataupun mengkhawatirkan sesuatu yang bahkan belum terjadi. Mendengar perkataan Jeok sambil menghela nafas panjangnya, Yang Hwa berkata, aku begitu penasaran kalau bocah ini sangat mirip dengan siapa, entah itu ibunya ataukah ayahnya. Kemudian Jeok pun meminta kepada Muyong untuk mengawal para tetua dan juga melayani mereka semua dengan pelayanan yang sangat baik. Mendengar itu, Muyong pun bertanya kepada Jeok kalau ia ingin pergi kemana. Jeok pun mengatakan kalau ia akan pergi untuk mengejar seorang bajingan. Beberapa saat kemudian, pada sore harinya, Jeok pun langsung pergi bersama Charyeon untuk mendatangi sebuah tempat. Saat mendengar Charyeon yang mengatakan apakah Jeok telah bercanda kepadanya, dengan santainya Jeok mengatakan kalau ia sangat serius untuk mengajaknya ke tempat itu. Di saat itu, mereka berdua telah berdiri di hadapan sebuah jembatan gantung yang sangat tua dan juga rapuh. Diketahui kalau itu adalah sebuah jembatan yang dikenal sebagai jembatan hidup dan mati. Terlihat Charyeon sangatlah panik dan juga wajahnya begitu pucat saat jembatan itu yang berayun setelah tertiup angin yang begitu kencang. Charyeon berkata, sepertinya aku tidak akan pernah bisa untuk melakukannya. Jeok pun berkata, jujur saja kau akan sangat menyesal apabila kau tidak pergi bersamaku. Apakah kau tahu kalau bajingan yang aku kejar saat ini ada kaitannya dengan dirimu? Sambil berjalan melewati jembatan itu, Jeok kembali berkata, anggap saja kalau jembatan ini seperti tanah yang rata, dan berjalanlah di atas jembatan ini dengan santai, maka kau akan sampai di ujung jembatan itu dengan mudah. Namun saat mendengar Charyeon yang mengatakan kalau jembatan itu sangatlah berbahaya karena di bawahnya ada sebuah jurang yang sangat dalam, Jeok pun kembali berkata, apakah kau tahu kalau pemikiran yang seperti itu adalah sebuah perbedaan di antara seorang ahli dan juga seorang pemula. Jadi seorang seniman bela diri yang ahli akan menganggap jembatan ini seperti sebuah tanah yang datar. Sontak Charyeon sangatlah terkejut karena kata-kata yang diucapkan oleh Jeok telah menusuk ke hatinya. Di saat itu, Charyeon langsung terdiam dan juga merasa malu ketika Jeok yang melanjutkan kata-katanya. Karena kau tidak berani untuk melewati jembatan ini, aku pun tidak berpikir kalau kau adalah seorang master bela diri yang ahli. Akan tetapi, jika kau memiliki pola pikir sebagai seorang master bela diri, maka akan lebih baik kalau kau mencobanya untuk melewati jembatan ini. Mendengar itu, Charyeon berpikir, apa yang dikatakan oleh Jeok memanglah benar. Aku harus berpikir kalau aku hanya akan melewati sebuah jalan yang sangat datar untuk bisa melewati jembatan ini. Beberapa saat kemudian, setelah Charyeon berusaha untuk memantapkan isi hatinya, langkah demi langkah secara perlahan ia pun berjalan melewati jembatan itu. Meskipun ia sudah berusaha untuk yakin kalau ia akan bisa melewatinya, namun tetap saja rasa gugupnya sangatlah besar sampai-sampai ia tidak bisa melepaskan pandangannya dari setiap kayu yang ada di bawah kakinya. Dengan lirihnya Charyeon berkata, meskipun sangatlah mengerikan, akan tetapi hal ini jauh lebih baik daripada yang aku kira. Jeok berkata, Charyeon, aku lupa untuk memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Di atas jembatan kayu ini, angin akan sering bertiup dengan begitu ganas. Jadi hati-hatilah agar kau tidak terjatuh ke dasar jurang ini. Mendengar perkataan Jeok, Charyeon pun bertanya apa yang dimaksud oleh Jeok. Namun di saat yang bersamaan, terlihat hembusan angin telah bertiup dengan sangat kencang sama seperti yang dikatakan oleh Jeok. Di saat itu, Charyeon langsung melemparkan pandangannya ke arah belakang karena ia menyadari kalau jembatannya telah bergerak dengan sendirinya. Seketika itu juga, Charyeon langsung terlempar ke arah atas setelah jembatan itu yang berayun dengan begitu hebat sehingga membuatnya langsung kehilangan keseimbangan. Terlihat Charyeon sama sekali tidak menyangka kalau dia akan terlempar seperti itu. Melihat itu, Jeok pun berteriak kepada Charyeon agar ia tidak takut, dan Jeok meminta kepadanya untuk menganggap kalau dia di saat ini telah berdiri di atas sebuah tanah yang begitu datar. Charyeon pun berpikir, aku harus yakin kalau ini sama sekali tidak ada bedanya dengan berjalan di atas tanah yang datar. Namun karena Charyeon begitu gugup, ia pun langsung menutup kedua matanya sembari berharap kalau dia akan jatuh ke atas jembatan itu. Akan tetapi pada sisi yang lain, karena Jeok menyadari kalau Charyeon begitu pasrah, ia pun langsung menggunakan kekuatannya untuk menarik Charyeon ke atas jembatan itu. Lalu Jeok pun langsung menjulurkan tangan kirinya kepada Charyeon yang seakan-akan kalau ia telah mengalirkan energinya untuk menangkap Charyeon yang terjatuh dari jembatan itu. Terlihat Charyeon sangatlah terkejut ketika ia merasakan kalau tubuhnya telah melayang di udara yang seolah-olah sesuatu yang tidak kasat mata telah menangkapnya.
Di saat itu, Charyeon sama sekali tidak menyadari kalau yang menangkapnya adalah Jiok dengan menggunakan kekuatannya. Lalu secara perlahan ia pun langsung turun ke atas jembatan itu dengan pikiran yang dipenuhi oleh tanda tanya. Terlihat Charyeon sama sekali tidak bisa mengalihkan pandangannya kepada dasar jurang yang ada di bawah kakinya. Ia bergumam, hampir saja aku mati karena terjatuh ke dasar jurang itu. Namun bagaimana aku bisa mendarat di atas jembatan ini dengan begitu sempurna? Apakah ini yang dimaksud kalau aku harus merasakan bahwa aku telah berjalan di atas tempat yang datar? Aku harus berjalan agar aku tidak terjatuh lagi untuk yang kedua kalinya. Akan tetapi entah kenapa aku sama sekali tidak bisa menggerakkan kedua kakiku. Namun tiba-tiba saja Charyeon sangatlah terkejut ketika mendengar Jiok yang berkata, "Charyeon, setelah pertama kali aku bertemu denganmu di waktu itu, entah kenapa aku merasakan kalau jantungku telah berhenti untuk berdetak. Apakah ini hanyalah kebetulan ataukah kalau ini yang dinamakan sebagai takdir?" Sambil tersenyum, Jiok kembali berkata, "Charyeon, berjalanlah perlahan ke arahku karena aku sangat menyukaimu." Seketika itu juga Charyeon sangatlah terkejut karena ia tidak menyangka kalau Jiok telah mengatakan sesuatu yang seperti itu di dalam situasi yang seperti ini. Di saat itu Charyeon teringat ketika mereka makan, tertawa bersama-sama dan bahkan di dalam situasi yang mengancam nyawa mereka. Charyeon bergumam, apakah mungkin selama ini kalau Jiok telah menyukaiku? Akan tetapi entah kenapa dia mengatakannya di waktu yang tidak tepat. Namun tanpa Charyeon sadari, ia telah berjalan dengan begitu tegas melewati jembatan itu tanpa adanya rasa takut sedikit pun. Bahkan tidak membutuhkan waktu yang lama, ia pun telah sampai di ujung jembatan itu. Namun di saat itu Charyeon berpikir, apakah mungkin kalau Jiok memang benar-benar menyukainya? Akan tetapi pada sisi yang lain Charyeon masih bertanya-tanya apakah Jiok hanya bercanda kepadanya untuk mengucapkan kata-kata yang semanis itu kepadanya. Kemudian Charyeon berkata, "Jiok, apakah aku tidak salah dengar dengan apa yang kau ucapkan? Jadi katakan kepadaku sebenarnya apa yang kau maksud." Sambil tersenyum Jiok berkata, "Memangnya apa yang kau dengar dari ucapanku?" Terlihat Charyeon pun langsung tersipu dan bahkan di saat itu wajahnya menjadi merah. Ia berkata, "Aku ingin mendengar apa yang kau katakan di atas jembatan itu. Sebuah kata yang kau gunakan untuk mengalihkan perhatianku karena aku begitu takut." Mendengar perkataan Charyeon, Jiok pun hanya menatapnya dengan tatapan mata yang begitu datar. Lalu Jiok berkata, "Sudah aku duga kalau kau sangatlah pintar untuk memahami situasinya." Dengan kesalnya, Charyeon pun langsung meninju batang kayu yang ada di hadapannya. Ia bergumam, "Dasar bajingan, berani sekali dia mempermainkan perasaan orang lain dengan cara yang seperti ini." Akan tetapi Charyeon sangatlah terkejut ketika seseorang yang berteriak kepadanya, "Siapa yang berani melayangkan pukulannya di tanah keramat ini?" Lalu Charyeon pun memalingkan pandangannya untuk mencari tahu di mana asalnya suara itu. Dan di saat itu ia melihat kalau seorang biksu telah berdiri tidak jauh dari mereka berdua. Sambil berteriak, biksu itu kembali berkata, "Hentikanlah perbuatanmu sekarang juga karena kau telah mengotori tanah keramat ini." Seketika itu juga Charyeon pun langsung meminta maaf kepada biksu itu dan ia berjanji kalau ia akan menjaga sikapnya di tempat itu. Namun tiba-tiba saja biksu itu langsung terdiam ketika ia melihat Jiok yang berdiri di samping wanita itu. Sambil berpaling meninggalkan tempat itu, ia berkata, "Sepertinya aku telah mengganggu dua orang anak muda yang sedang berkunjung ke tempat ini. Jadi nikmatilah waktu kalian dengan sebaik mungkin." Akan tetapi biksu itu langsung terdiam ketika Jiok yang memintanya untuk berhenti. Dengan tatapan mata yang tajam, Jiok berkata, "Aku tidak menyangka kalau penyamaranmu lumayan bagus, tetapi kau tidak akan bisa untuk menipu kedua mataku." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.